Oke, ini udah live ya ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali di webinar Juragan Online. Selamat sore, sobat-sobat CO. Kita hari ini akan belajar tentang SEO ya, tentang tema SEO. Pemateri kita kali ini datang jauh-jauh secara online dari daerah Jakarta, dan beliau digital performance lead di Klik Dokter. Dan sebelumnya beliau juga nanti akan perkenalan sendiri, ada pengalaman di beberapa startup yang lainnya skala nasional, dan temanya nanti silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat yang ada di samping untuk bertanya. Dan acara Juragan Online ini kita selenggarakan bekerjasama dengan Rumah Zakat. Kita bertujuan untuk menggalang donasi untuk teman-teman, untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Semoga nanti untuk donasi yang disalurkan, donasi yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi amal kita, apalagi di bulan puasa ini. Oke, tidak perlu lama-lama, mari kita undang pematerinya untuk bergabung. Halo. Oke. Halo, assalamualaikum Mas Miftah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Mas? Baik. Sampean gimana? Ini Alhamdulillah. yang lainnya baik semua kayaknya. Alhamdulillah. Yang lainnya alhamdulillah baik-baik. Ini full di rumah ini ya, berarti nggak keluar sama sekali. West full udah 2 bulan Mas. Udah 2 bulan di rumah full. Kita paling kalau misalkan ada beberapa meeting urgent itu baru ke kantor. Baru ke kantor. Ya, kayak misalkan ada live tuh dokter live, itu kan mesti di studio kan. Jadi kita ke studio. Beberapa berarti 2 bulan berarti hampir setelah acara SEO Con kemarin ya, acara Covid Dev kemarin ya. Yes, betul. Pas lagi SEO Con, itu sempat was-was juga sih saya. Sempat SEO Con, abis dari SEO Con tepar tuh. Itu tepar kenapa itu? Itu sempat drop banget kan, beberapa kan kita kan lagi ada beberapa revamp dan lain-lain kegiatan. Jadi Sabtu Minggu dihajar sampai totally SEO Con udah selesai tuh. Gue kira wah ini enggak ini kan. Ternyata enggak. Cuman sehari tapi doang. Aman ya, tidak cuman kelelahan biasa ya. Iya. Saya sendiri juga kemarin agak was-was sih kemarin pada waktu ikut SEO Con. Berita corona udah nyebar, pulang alhamdulillah kok ya sempat ada gejala dikit kayak sakit nggak enak flu gitu. Ternyata nggak masalah, nggak sampai segitunya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin nanti bisa perkenalkan diri Mas ya, perkenalkan dirinya untuk teman-teman ini kebanyakan kita teman-teman Juragan Online itu dari Kediri, dari Jawa Timur dan sekitarnya. Nanti mungkin ada juga yang belum tahu sama sekali tentang SEO, manfaatnya kayak gimana, terus seperti apa cara kerjanya, nanti mungkin sambil materi berjalan bisa disampaikan. Oke. Mungkin sebelumnya saya cek dulu yang sudah hadir mungkin di hari ini. Ini sudah hadir, Farah Dajid menyimak. Terus ada lagi. Ada Mbak Nadia. Mbak Nadia Afsi ini. Selamat datang Mbak Nadia. Monggo, pulang kamu ke Kediri nggak Mbak? Kan dia keluarganya dari Kediri. Oh iya. Oke. Nganjuk, oke. Ini Nganjuk hadir, Imersa. Ini teman-teman dari Nganjuk ini. Ini temanya Jawa Timur ini. Temanya Jawa Timur. Tapi siapa tahu nanti ada juga yang dari luar Jawa Timur bisa jadi Mas. Dulu saya di Kipo itu ada cabang di Surabaya.
Di Surabaya Oh, gudang kita ada di Sidoarjo, oh nggak salah. Iya, gudang di oh, Sidoarjo. pas Gudang di waktu Sidoarjo. pegang Kipo ya? Ya, Kipo itu kan Hmm, anak-anak developmentnya kan di Surabaya tuh. Di hmm. dekat apa sih mall apa sih Surabaya itu yang terkenal? Citos, Citos apaan? Ciputra, di daerah Iya, kotanya itu. iya, pokoknya di kotanya lah, Nah, dekat-dekat sana. Daerah perkantoran apa gitu. tapi pernah ngisi di Jawa Timur belum sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Gue pernah di Jogja itu pun intern kan, internal doang. Oh, oke. Okay. Siapa lagi yang hadir? Mungkin bisa ditampilkan Mas Heri Susanto, Kertosono. Ini Kertosono kecamatan di Nganjuk, nih, Iya, daerah Nganjuk. Ya, Kertosono. andalan andalan keluarga Makmur Channel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Uh, Waalaikumsalam. apa ini? Dokter Kuncoro Jakarta sudah di Madiun. Maksudnya gimana ya? Dokter Kuncoro Jakarta sudah di Madiun. Oke, selamat menyimak ya. Ya, Nah itu Mbak Nadia itu Ciputra Mall ya, di daerah Ciputra Mall yang di iya Jakarta, sebetulnya. di Surabaya tadi. Oke, Oke. uh, mungkin bisa langsung ke materinya untuk Boleh mempersingkat langsung. waktu. Hmm. Bagi teman-teman yang mau bertanya, jangan sungkan-sungkan nanti bisa masukkan di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Oke, monggo Mas Miftah. Oke. Udah muncul belum ya? Oh belum belum. Oh ini proses nih. Udah. Nah ini udah. Udah muncul. Halo teman-teman semua, selamat sore. Selamat Sore. menunaikan ibadah puasa yang menunaikan. Yang Iya. udah kadung batal, ya wes, kopi sih. Keluarin kopinya gitu kan. Ini Ini saya diundang sama Mas Raffi buat berbagi share pengalaman di masa pandemi ini. Gue ada ide buat judul share-nya itu kayak SEO menjadi fundamental bisnis di masa pandemi corona. Jadi materi kita sore ini ya seputaran SEO sebenarnya. Cuman kok bisa sih SEO menjadi fundamental bisnis itu kenapa katanya kan. Terus ada beberapa namanya itu SEO itu kenapa bisa jadi fundamental bisnisnya, terus SEO itu apa sih, terus cara kerja SEO-nya itu apa, kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya kenalan dulu nih. Nama saya Miftah Lufair. Untuk saat ini saya bekerja di Klikdokter, klikdokter.com. Cucung cucu cucu perusahaannya Kalbe. Klik Dokter ini Cucu saya cucu, Kalbe. bukan anak lagi cucu, beneran cucu. Cucunya malahan. Iya, cucunya. Jadi di cucunya Kalbe ini saya megang Klik Dokter sama Halo Bumil. Kalau Halo Bumil ini apps, lebih ke apps Oh, gitu. halo Jadi Bumil. yes, Oh, ada Halo Bumil sama Klik Dokter. Tapi Halo Bumil lagi dalam on development kan. Nah, saya di Klik Dokter itu digital performance lead. Jadi saya nge-handle seluruh digitalnya Klik Dokter, baik itu dari media sosial, YouTube, Facebook, oh, Instagram, saya yang nge-handle. Terus SEO juga termasuk. Yang nggak saya handle cuman ads. Jadi saya tuh orang oh, organik banget gitu. orang organik. Jadi organik banget, pure saya organik banget. Jadi kalau untuk ads saya paham, cuman nggak deep pahamnya. Tapi untuk strategical ads saya bisa, tapi nggak ads banget. Jadi pure saya tuh organik banget sih. Dari awal tuh organik banget. Jadi Ngeri medsosnya soalnya juga yang pegang organiknya Mas Miftah. ya, nggak Hmm, pegang secara langsung, tapi memang ada timnya, tim medsos ada, cuman kita lebih kayak brainstorm ini strateginya, plannya kayak gimana, actionnya kayak gimana, gitu. ya. Nah, sebelum di Klik Dokter itu saya di Kipo, Yukipo, terus ada platform juga Super. Ini satu perusahaan, cuman banyak anak-anaknya di dalamnya. Ada megang 3, saya Kipo, Yukipo, terus apps-nya Super Apps juga.
Di sana juga ya, di sana juga sebenarnya saya masih as a consultant juga masih di sana. Sampai sekarang juga masih konsultan di Kipo sendiri. Cuman Hmm. nggak fokus ke medianya. Saya fokusnya itu ke klien. Jadi ada beberapa klien yang masih saya handle. Jadi belum ada pengganti saya. Udah Oh, hampir setengah tahun ya belum ada pengganti saya di sana. Jadi beberapa klien yang masih lanjut itu masih saya maintenance. Jadi maintenance-nya hmm. itu lebih ke monitoring, tapi saya delivernya ke anak-anak Kiponya. Jadi lebih memantau doang lah untuk Oke. konsultannya. Nah Berapa lama itu sebelumnya Mas di Kipo itu? di Kipo 1 tahun, Satu satu tahun. tahun beneran di sana, di sana jadi tim Kiponya, tapi udah setengah tahunan jadi konsultan di situ, Hmm. si Oke. konsultan. Terus jadi ada juga di perusahaan-perusahaan sebelumnya itu saya di Inbound ID. Oh, ini Jadi anak-anaknya keren-keren nih. Inbound ID, yes, Inbound ID itu Jebolanya termasuk banyak dari situ kayaknya. polanya banyak banget mas. Jadi di Inbound ID itu kalau kita reuni anak SEO tok nih, SEO tok itu abnormal penuh pokoknya. Abnormal tuh penuh, itu banyak banget. Jadi banyak juga dari sana yang kayak senior kayak Om Aris, kayak yang kemarin Hmm. ikutan tuh Om Ido, Om Aris, Doni, banyak sih yang senior dari sana. Di Inbound. Johan Daya aja yang ditolak di situ. Oh, nggak di situ Mas Jo. Jo pernah sempat di sana, mau ke sana, cuman ditolak, nggak keterima. Dulu pas lagi masih baru-barunya dia SEO deh kayaknya. Oh. Terus sebelumnya saya juga di Evercross, Luna, Genpro, Evercross mungkin di Surabaya juga kan ada Hmm. itunya. Semarang. Handphone ini ya. Dia handphone Evercross. Hmm. Terus awal karir saya itu di Boda Medica sebenarnya, di klinik penyakit kelamin. Jadi di Betul. Boda Medica. Nah, kalau untuk yang kayak masih saya jalanin itu ada masih di Digital Performance Director di Amicis juga jadi jasa Agensi. agensi juga sih, digital agensi, sama bantu-bantuin Joe di kabar game juga Hmm. gitu. Itu sekilas dari history gue sih. Baru mas baru 4 Berapa bulan tahun dari SEO itu mulai masuk ke SEO? tahun deh kayaknya. Oh, 4 tahunan. Ya 4 tahun ke 5 tahun deh, lupa saya. Oke. Kalau misalkan mau kontak saya boleh, ada Japri di situ, saya open kok di Oh ya WA. itu. Hmm. Pasti Ada banyak Instagram, ada LinkedIn juga. Silakan ya, bisa boleh. diikuti. Ada email kalau misalkan mau nawarin project boleh. Nah, ada nomor WA juga sekalian. Lebih cepat juga. Ya. Siap. Oke, masuk ke materi. Kita seperti yang gue sounding tadi di awal, kenapa apa sih SEO itu? Lebih ke SEO itu search engine optimisasi, bukan ngebohongin Bukan ya. search engine ranking Mas ya. Bukan kayak kata Mas Reza kan search engine Mas ranking Reza bukan. kan Ya. Terus search engine manipulatif atau apa, bukan. Sebenarnya gue nggak setuju kalau SEO itu sebagai manipulate si Google. Nggak manipulate ngakali si toh Google. ya berarti ya. Iya, itu kayak ngakalin tuh gue nggak setuju sih. Lebih ke optimasi sih. Kita Hmm. lebih ke optimasi. Jadi SEO itu teknik dalam mengoptimasi. Jadi websitenya ini bisa muncul di search engine. Sedangkan search engine itu ada Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo kan yang sekarang lagi booming. Yandex. Yes. Nah, untuk sekarang ini di Indo atau di Asia sendiri itu berdasarkan riset pengguna untuk di Google sendiri itu hampir mencapai 90% orang search engine-nya itu menggunakan Google ketimbang Oh. sama Yahoo. Jadi Hmm. mindset seorang sekarang itu SEO is Google gitu loh. Hmm. Mindsetnya. Karena kalau di total dalam secara keseluruhan di dunia ini yang pakai Google itu hampir sampai 70-an% lah. Jadi masih gede banget yang gunain si Google ini. Google. Yes, jadi nggak salah kalau orang ngomong SEO itu is Google. Padahal Iya sih. sebenarnya engine kan tuh banyak kan, sebenarnya search Iya. engine tuh banyak dan algonya itu beda-beda sebenarnya.
Cuman yang paling canggih menurut gue itu algonya tetap Google sih, yang paling canggih Yang paling dibanding. sering update apakah juga Google? Iya, update tiap hari Mas, Google Mas. Kemarin juga ada update Google kan, ada core update Google kemarin itu lebih ke ranking shop, itu ada beberapa yang goyang katanya. Hmm. Gue goyang sih, klik dokter goyang, cuma naik goyangnya asik. Oh, enak. Bukan goyang turun ya, goyangnya naik gitu. Gitu kalau Oke. untuk SEO. Nah, Hmm. kenapa SEO itu penting sih? Kenapa SEO itu penting di masa pandemi corona ini? Kita udah kita ketahuin sendiri kalau untuk pandemi corona ini kan beberapa lini bisnis kita turun. Kayak Lumpuh misalkan Mas, bahkan banyak yang lumpuh. ya banyak yang lumpuh bahkan. Kayak misalkan travel atau tempat jalan-jalan, apa tiket-tiket pesawat Ya. kayak gitu. Atau bisa bahan-bahan sembako yang awalnya bisa didistribusiin keluar kota jadi terhambat. Banyak sih, banyak impact-nya dari corona itu sendiri sebenarnya. Nah, Ya. untuk di bagian digital sendiri, kita sebenarnya yang dari corona ini banyak yang kehambat termasuk ads-nya kan. Nah, untuk yang ads sendiri ini banyak yang animonya itu menurun. Kalau untuk yang saya lihat sekarang ini ya, lebih ads-nya itu lebih banyak menurun. Dan masyarakat sendiri untuk memaintain untuk ngeklik ads itu kayak ya udah sih gue mau beli ini nanti nggak bisa dikirim kayak gitu, gue mau beli ini bisa Mau didistribusiin. beli ini tapi ada kebutuhan yang lebih penting kayak gitu. Ya, apalagi beberapa banyak maaf kata itu ada yang kehilangan pekerjaan karena Iya. corona, ada yang dirumahkan, terus Iya. kita yang WFH yang harusnya dapat sekian gajinya dipotong kayak gitu kan. Nah Ada itu. kayak gitu itu kena impact semua sih. Itu Hmm. kena impact semua. Nah, ini back ke digitalnya sendiri, SEO itu organik banget. Jadi organik banget. Organik dalam artian kita dapat mengiklankan sesuatu itu tanpa bayar. Bukan nggak bayar si SDM yang mengerjain ya, atau kalian punya karyawan-karyawan itu butuh digaji sebenarnya. Cuman Iya. kalau untuk dibilang iklan di Google itu tanpa bayar memang gratis. Kalau untuk SEO itu sebenarnya gratis banget gitu. Nah, ada 4 poin sih yang menurut gue penting di SEO itu. Yang pertama itu nekan biaya promosi digital. Otomatis biaya untuk promosi kayak misalkan ads lah, katakanlah SEM atau Facebook ads maybe mungkin Facebook ads atau YouTube ads atau YouTube Ads, AdWords IG, ya atau GDN. Halo? Cek, teknis. Halo Mas, masuk lagi. masuk lagi. Ya, ada Masih beberapa dicek ya. kedengaran Oke, ya sambil suaranya? nunggu Mas Miftah nyambung lagi ya, teman-teman yang ingin bertanya silahkan disampaikan di kolom komentar untuk pertanyaannya. Masuk lagi Mas? Udah masuk belum? Oh, Cek. udah. Nah, Macet tadi. Udah. nah jadi ada beberapa yang ads itu tumbuh lah, banyak yang perusahaan-perusahaan itu aduh ini mau ngeluarin budget lagi untuk ads dalam masa yang seperti ini tuh agak berat kan. Nah, disinilah SEO itu berperan gitu. SEO itu berperan. Terus yang kedua investasi jangka panjang. Jadi SEO ini tak lekang oleh waktu ya. Ya, Itu ya. kayak Itu tak lekang oleh nyanyian waktu. aja Mas. Iya. Pokoknya terus aja. Yang penting SEO itu maintenance-nya bagus, orang yang kerjanya bagus, ya udah investasi jangka panjang. Terus yang ketiga menggunakan mesin pencari pengguna mesin pencari itu makin meningkat, bukan makin menurun. Nambah terus malahan ya. Nambah terus kan, nambah terus. Ini sekarang dibikin semudah mungkin untuk orang mengakses. Ada canangan buat voice optimasi juga kan. Ada yang Nah itu. cuman call doang, terus kita voice juga ada. Semakin kesini Google itu
semakin memanjakan kita sebagai penggunanya gitu loh. Hmm, hmm. Kayak gitu. Jadi pengguna mesin pencari itu semakin meningkat. Nah, Bahkan tampilan berdasarkan pertama Google pun sudah berbeda ya dari ya tahun-tahun dulu. dari tahun ke tahun pasti berbeda. Bahkan kayak tahun 2018 apa 19 itu tampilannya 2 kali berubah loh. Itu 2 kali berubah, Hmm. sampai 2 kali berubah. Tahun Sekarang berapa lebih gitu. rame ya. Iya, jadi based on experience user selalu gimana caranya Google itu menyediakan layanan yang memanjakan si pengguna tadi gitu. Penggunanya. Hmm, Ya. hmm. Nah, untuk kenapa masih SEO yang penting? Karena berdasarkan riset nih, Zero Limit Web bisa dilihat di Zero Limit Web 2020, itu Hmm. pengguna yang mengklik non-paid Organik itu berarti ya. organik. Jadi bukan paid. Jadi di halaman Google itu kan ada berbayar, ada yang ads, ada yang organik, nggak ada logo Organik. ads-nya kan. Nah, Hmm. itu 68 sampai 70% itu orang kliknya itu non organik loh, non paid. Hmm. Jadi non iklan yang mereka cari, bukan iklan. Nah, angkanya itu masih gede banget, bahkan lebih dari setengah. Kalau misalkan kita Iya. bagi lagi, itu gue baca di Zero Limit itu juga, itu yang ngeklik ads itu paling cuman 10 sampai 20% itu udah bagus banget. Hmm. Hmm. Selebihnya abstain gitu, nggak yang ngeklik gitu. Nggak yang ngeklik, cuman ngelihat. Mungkin anak-anak SEO lagi ngeriset kan. Itu pemain itu praktisi paling itu. Ya, ya Ngintip kayak tok ya. Nah, makanya maknanya ini yang kayak investasi jangka panjang, terus menekan biaya promosi digital, itu sebenarnya bukan paid ini jelek untuk strategi bisnis, bukan. Tapi kita melihat keadaan yang saat ini gitu. Jadi Hmm. SEO dengan paid itu seharusnya berjalan seiringan. Kalau lu ada Seiring. duit, kalau lu ada Dua-duanya. duit, ya paid dua-duanya gitu loh. Hmm. Tapi kan kalau aku bikin diagram, paid itu diagramnya dari atas. Sedangkan organik itu dari bawah yang menuju ke atas. Sedangkan paid itu dari atas ke bawah. Pasti flow-nya tuh Oh. kayak gitu. Pasti flow-nya itu kayak gitu. Nggak mungkin paid itu dari bawah ke atas terus, nggak mungkin. Pasti Hmm. flow-nya dari atas, dari ada duit ke nggak ada duit. Pasti. Hmm. Hmm. Atau nggak tuh stabil kayak gitu. Kayak Kalau gitu. SEO kebalikannya. Iya, kalau SEO pasti dari bawah ke atas. Nah, Hmm. kalau Hmm. untuk di paid sendiri kan itu dari atas ke bawah, nggak selamanya orang punya duit terus. Nah itu. Masalahnya pasti pasti ada. Kayak modelan sekarang ini kan corona, pasti ada lini bisnis yang keganggu Hmm. gitu. Nah, Yeah. mulai ini kita berbicara mengenai gimana sih search engine itu kerja gitu loh. Search engine kayak Google itu bekerja itu kayak gimana gitu. Dari step awal itu kita bisa bicara dengan crawling, terus step kedua itu indexing, dan step ketiga dia menampilkan halaman website itu di halaman search-nya, Hmm. result-nya. Ketika kalian ngeklik keyword, langsung muncul halaman search-nya. Nah, crawling itu apa sih sebenarnya? Crawling itu adalah kegiatannya si bot itu mencari halaman-halaman yang ada di dalam internet. Jadi crawling Hmm. itu dia ngeliat nyari di internet itu ada beberapa website, dapat di websitenya di crawl sama dia, diambil data-datanya, dilihat, dibaca data-datanya, dibaca sampai sampai udah dapat data yang perlu di crawl, itu masuk ke tahap ke indexing. Jadi Hmm. tahap indexing ini tahap ketika si bot ini udah mengumpulkan data, udah dapat datanya di tangan, terus mereka mengambil data tersebut lalu dimasukkan ke dalam database-nya mereka kayak gitu. Database. Jadi di dalam database-nya si Google tadi Hmm. atau Yahoo atau tadi disimpan ke dalam database mereka bahwa ini website datanya kontennya ini. Hmm. Jadi itu crawling bot yang mendata semua, mensensus semua halaman website yang ada di dalam internet. Jadi link dari di www itu kita bikin jadi kayak internet lah. Www itu kan internet kan. Iya. Internetnya, terus di dalam internet itu pasti ada namanya itu website, blog atau apa, e-commerce.
Nah, nanti bot masuk ke dalam blok itu, diambil data-datanya, yang mana yang dibolehin, yang mana yang enggak, terus diindeks, lalu dimasukin ke dalam database-nya. Lalu, ketika ada user ngeklik sesuatu atau mencari sesuatu di dalam halaman search engine, maka bot ini juga yang akan menampilkan hasil penelusuran si user tadi. Jadi ketika kita apa sih contoh keywordnya itu kayak handphone terbaru 2020 misalkan. Nah, bot ini checking nih ke dalam database-nya. Ini yang paling relevan, yang paling bagus artikelnya yang mana nih? Udah dapat ditampilin, jebret langsung ditampilin ke dalam halaman si pencarinya. Halamannya search engine ya. Search engine tadi dicari di situ. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan ini sebenarnya banyak banget apa ya, step di dalam crawling itu ada stepnya, indexing itu ada stepnya, di ranking itu juga ada stepnya. Jadi ada beberapa step di dalam sana sehingga menjadi sebuah informasi yang digunakan oleh si user tadi. Kayak gitu. Oh, ini mungkin mempertegas ya untuk mana tadi yang crawling itu bukan manusia ya berarti ya, tapi robot ya. Teman-teman yang mungkin baru tahu tentang SEO. Jadi biasa kalau misalkan anak-anak SEO bilang itu spider bot-nya si Google atau Google bot. Kalau Yahoo ya bot kayak gitu. Bing juga bot juga namanya. Cuman ya setahu gue Google itu Google bot atau spider. Ini gue jelasin. Lanjut. Ya lanjut ya. Ini gue jelasin. Crawling itu apa sih? Nah, ini. Proses crawling itu kayak gimana nih? Kayak gambar laba-laba nih masuk ke dalam internet, terus site di crawling satu-satu. Nah, di dalam crawling ini kan ada proses yang seperti yang gue bilang tadi. Dia ada membaca informasi di dalam internetnya, terus membaca sitemaps yang ada di dalam setiap websitenya. Jadi sitemap ini itu peta di dalam satu website. Jadi di dalam satu websitemu itu ada beberapa konten, maka si bot ini masuk ke dalam petanya ini. Jadi website harus ada sitemap. Kalau nggak ada berarti ambiar ya. Ya, Google barbar nanti. Bingung dia mau kemana nih, mana nih kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mau bikin website, itu website harus ada sitemap biar si Google-nya ini teratur juga ngambil data di dalam websitenya ini kayak gitu. Terus nanti si Google bot tadi ngebaca tuh satu-satu dari halaman misalkan donasi.com. Dari donasi.com itu tampilnya seperti apa? Ada heading, diliatin, dibaca, ada link lagi nggak di dalamnya? Masuk lagi ke dalam link itu misalkan donasi.com/COVID-19. Di dalamnya itu ada apa lagi tuh di dalamnya? Jadi di dalam website itu harus ada link-link yang nyambung dari satu halaman ke halaman-halaman lainnya. Jadi memudahkan si bot ini buat crawling website. Kayak gitu. Terus yang mana sih di dalam website itu ada nggak sih halaman yang nggak butuh kita crawling? Ada yang nggak butuh kita crawling. Ya, crawling ini sebenarnya ada jatah juga. Ada jatah budget namanya itu crawling. Istilahnya crawl budget itu ya? Ya, crawl budget. Jadi semakin banyak isi di dalam websitemu, itu semakin kesulitan juga si bot tadi ngebaca data-data karena kebanyakan nih. Makanya kita bikin di manage yang kayak kemarin yang ngikut seminarnya Reja itu ada manajemen crawling kan, manajemen crawling. Nah, itu sangat dibutuhkan. Jadi nggak semua halaman di dalam website kita itu boleh di-crawl sama si bot tadi. Kayak gitu. Jadi harus ada nih bikin halaman yang tidak di-crawl tuh kayak gimana sih? Harus ada izin dari robot. Namanya itu ada robot TXT yang harus ada juga di dalam websitemu. Jadi selain sitemap itu ada namanya itu halaman robot.txt gitu. Nah, kita bisa lakuin coding di dalam sana, kita bisa bikin perintah nih bot kayak robot.txt ini itu sebagai satpamnya website kita lah. Si bot ini masuk ke dalam toko kita, itu ngadepin si robot ini, si satpam tadi. Mana nih yang mau gue crawling? Satpam bilang, oh itu di
halaman data COVID aja nih, yang lainnya nggak Eh, usah. Jadi halaman data COVID aja kayak gitu. Yang lainnya nggak usah, nggak butuh aku diliatin sama kamu. Ya udah, jadi si bot ya benar. tadi itu masuk ke dalam COVID doang, nggak Iya. masuk ke yang lain-lainnya. Dia habis ngambil dari COVID, keluar nggak di crawl yang lainnya. Jadi crawlingnya itu ibaratnya itu website itu kalau kalau gue apa ya bayangin ya Contohkan, contohkan analogikan. ya, analogikan Google itu sebagai mall, mall. Mall. Google itu mall nih. Hah? Website itu store-store-nya. Jadi store Oh, dalam mall. Jadi yang punya mall ini Google nih. Kita nggak buka toko di dalam tokonya ini. Jadi hmm. nanti ada satpam di dalam sana. Nanti bot ini nyari nih yang mana nih yang butuh di ini. Nah, si satpamnya tadi ngasih tahu nih ini yang di store ini, yang di store ini atau di bagian atau satpamnya ada di dalam store kan. Eh, ini aja nih yang dilihat ini ada produk baru misalkan. Ah, Misalkan si bot tadi mau masuk ke dalam store kita, terus satpamnya itu nggak ngarahin ke produk lama. Ini aja nih produk lama itu nggak usah, ini produk yang baru aja. Jadi si oh, Google tadi ngasih tahu itu ngelihatnya itu yang produk baru aja kayak gitu. Jadi hmm. bisa di manage seperti itu. Sampai sekarang gue tuh menganalogikan ya si Google itu sebagai mall sih. Jadi website itu store. Gimana sih orang punya store di offline itu pasti pengen punya produk yang sebagus-bagusnya, Hmm. punya keamanan yang seaman-amannya, dan punya sales yang sebaik-baiknya sales gitu. Hmm. Biar orang rame mengunjungi store kita. Story dalam. Hmm. Ya, gimana caranya nih biar biar si pemilik mall ini tahu kalau store kita tuh ada di dalam sana, yaitu dengan crawling tadi kita kasih tahu dia rilis, kita kasih tahu dia. Nah, si mall tadi bilang, si Google tadi bilang, oh ini ada website A nih yang membahas ini. Nanti ketika Oh, Anda mencari ini, itu nanti ditampilin lah sama si Google tadi. Oh, mau ke store sepatu ya? Nih ke store-nya Miftah nih, karena ini yang paling bagus nih. Ada ah. security, SPG-nya cakep-cakep gitu kan. Lengkap kayak gitu. Harganya Jadi juga ya, masuk. harganya lebih bagus, masuk Hmm. masuk dong. Jadi Google Hmm. ini mempromosikan kita secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun gitu loh. Asalkan Hmm. tadi kita bisa memaintain si store kita sendiri tadi, website kita sendiri tadi. Next ya. Hmm. Siap. Oke, lanjut. Nah, indexing. Nah, abis dari tadi si bot masuk ke dalam store nih, udah ngedata, dia ngumpulin nih data-datanya itu dimasukin ke dalam database si mall tadi atau si Google tadi gitu. Nah, faktor-faktor gimana sih biar diindeks ada nih, bukan cuman sekedar sitemap masuk terus langsung diindeks, enggak. Jadi Iya, biasanya lama, ada yang susah ya, diindeks kayak gitu. Ah. ya, ada yang diindeks itu si bot tadi masuk ke dalam, di crawl dalam sepersekian detik langsung dipindahin, diindeks langsung ke Google. Google langsung rilis. Oh, dengan keyword ini ditampilin Hmm. ini. 1 detik kemarin atau 5 detik yang lalu itu ada yang update. Biasanya ada. Sampai Hmm. secepat itu indexing ada. Ada Iya. yang bahkan sampai lama banget. Kayak modelan. Ah. Ada yang sampai berbulan-bulan Mas ada. Ada kayak kemarin kejadian itu sampai 2 bulan saya ngelihat wah nggak diupdate nih sama Google, ada apa ya kok Ah. nggak diindeks jadi cuma di crawl doang tapi nggak diindeks, nggak Nggak dimasukin diindeks. ke dalam database-nya dia gitu loh, nggak dimasukin ke dalam database-nya dia, gimana cara orang mau ngelihat gitu kan di Nah, itu. database-nya dia aja kagak ada gitu loh. Yang tahu yang punya website tok berarti. Ya, jadi Google ini asumsinya itu kayak Google ini tahu lu punya store sepatu. Tahu nih si Google lu punya store sepatu, cuman Google nggak merekomendasiin lu buat dikunjungin gitu loh. Nah, Pemilik mall ini udah nggak usah, itu jelek, dia bilang kayak gitu kan. SPG-nya jelek-jelek tuh, kontennya jelek-jelek biasanya kayak gitu. Nah, faktor-faktor indeksnya sendiri di dalam website itu ada yang kayak yang paling penting ya. Gue bikinnya ini yang paling penting-penting aja sih. Sebenarnya faktor indexing itu banyak banget sih kalau misalkan kita mau bicara teknikal kayak gitu.
Hmm. Faktor indeksi yang pertama itu page speed. Jadi seberapa cepat sih website lu diakses sama si pengguna tadi. Jadi itu sangat penting menurut gue ya. Ada beberapa orang bilang, oh page speed nggak penting sih katanya kan. Soalnya ini ada yang lemot tapi masih tetap ranking. Nah. Yes, benar. Hmm. Tapi kan sebenarnya tujuan dari SEO sendiri itu kan bukan ranking kan sebenarnya kan. Hmm. Sebenarnya itu masih panjang. Tahap setelah ranking ini masih panjang. Ada yang namanya itu digital marketingnya ini part of SEO ini part of digital marketing kan. Ya. SEO stop di ranking itu nggak ada penjualan, nggak ada traffic ya kacrut. Sama aja lu bukan lu bukan marketing berarti kan. Kan namanya digital marketing harusnya lu bisa ngejual dong. Bukan cuma nge-ranking dong, bukan nge-ranking kan. Cuma ngejual gitu loh. Kalau cuma untuk nge-ranking ya orang bisa gitu loh. Barbar jebret nge-ranking bisa. Cuma Yeah. ada hasilnya nggak dari rankingnya tadi. Nah, makanya Ngefek nggak ke sales gitu ya? betul. Page speed ini berdasarkan user. Bete nggak sih kalian kalau misalkan buka website lama banget? Padahal misalkan orang masuk ke dalam toko lu punya toko sepatu yang bagus-bagus, asli original, murah lagi, diskon lagi, udah murah diskon lagi. Orang ngantri masuk ke dalam, cuman lu buka tokonya lama banget. Buka pintu gerbangnya itu lama banget. Ngerokok dulu, makan nasi padang, perasaan lu baru kan bete Baru kan. buka. Iya, baru buka gitu. Kan bete kan orang. Jadi gambarannya itu seperti itu gitu loh, page speed menurutku. Mungkin di sebagian orang nggak penting nih page speed, nggak begitu banyak untuk pengaruhnya. Tapi menurut gue page speed itu berpengaruh banget. Walaupun konten lu bagus, lu punya barang produk bagus, punya diskon yang bagus, tapi page speed lu kacrut ya sama aja sih menurutku itu jadi sia-sia. Sedangkan Google sendiri itu indeksnya itu berdasar menampilkan tayangan store yang bagus itu di halaman 1, 2, dan 3 itu berdasarkan user experience gitu. Nanti kita bahas di belakang. Jadi ada kaitannya sama pair juga nggak nanti? ya ada beberapa faktor di belakang, nanti gue jelasin lagi. Nah, itu ada page speed, ada structure URL. URL structure ini kayak gimana sih? Yang kayak misalkan Toyota atau Daihatsu lah, daihatsu.com atau daihatsu.id atau misalkan Klik Dokter atau kabargame.com lah. Kabargame.com / kategorinya apa, terus bagus atau enggak kayak gitu. Jadi URL-nya itu enggak kotor, enggak ada angkanya. Pokoknya bersih dan jelas URL-nya. Arahnya itu kemana. Terus yang ketiga tentu konten gitu. Konten itu paling the best sih. Nah, konten dengan page speed itu harus berjalan beriringan. Page speed harus bagus, konten juga harus bagus. Dan masih banyak lagi sebenarnya faktor indexing. Cuman 3 ini sebenarnya yang paling itu. Saya lupa nulis AMP, Mobile First Indexing. AMP, ya. Ya, AMP itu termasuk nomor 1 di Mobile First Indexing gitu. Nanti kita bahas di belakang sih. Oke, lanjut. Abis dari crawling, indexing, terus sekarang ranking gitu. Gimana sih Google bisa ngerankingin si keyword yang dimau sama si siapa user tadi? Ya itu tadi ada 2 nilai, yaitu nilai relevansi dengan user experience yang menjadi faktor utama nih. Nilai relevansi itu relevansi itu bahasa Indonesianya apa ya? Ketercocokan apa ya? Cocok lah. Cocok. Yeah. Pokoknya pas lah. Jadi antara kalian nyari apa yang ditampilkan itu sama gitu loh. Kalian nyari game terbaru 2020 yang ditampilkan game gitu. Waduh. Game bukan yang ditampilkan malah movie. Game terbaru 2020 Google nampilin movie, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dulu masih mungkin. Kalau dulu tahun yang lalu itu masih mungkin gitu. Nyari apa, ketemunya apa. Ya, jadi nilai relevansi ini
sangat gede sih, impact-nya itu faktor utama sama user experience. Gimana sih biar bisa ditampilin kayak gambar kayak yang samping Google, Bing, Yahoo itu usernya itu nyari keyword, terus nanti Google itu masuk ke dalam si database-nya dia cari, terus dia show data-data yang paling bagus itu yang mana kayak gitu. Google terbaru 2020 yang muncul itu kabar game, IDN atau apa nih Xiaomi Dev kayak gitu. Jadi ada banyak banget yang ditampilin di situ. Kayak gitu kira-kira prosesnya di ranking. Ranking. Terus ranking faktornya itu apa sih? Sebenarnya dari praktisi-praktisi nih, ranking faktor tuh banyak banget, ada 200 lebih faktor. 200 lebih. 200 lebih. Itu kalau misalkan kita bikin seminar nih bisa sehari semalam lah ngejelasin ya, belum lagi ngejelasin yang teknikal banyak yang banget. teknikalnya tambah lama itu. Ya, malah jadi nggak mau SEO enakan ads aja kayak. Kalau nggak mau berarti kompetisinya lebih mudah bang. Makin berkurang. Iya, sebenarnya ya balik lagi seperti yang gue sounding di depan kan, seberapa banyak sih sebenarnya duit kalian gitu kan. Sedangkan orang yang punya, anggaplah Abu Rizal Bakri lah yang paling banyak duit atau siapa gitu pengusaha yang paling banyak duit. Mereka lebih memilih yang gratis cuy dibanding yang bayar sebenarnya. Iya. Untuk promosi pasti mereka bikin kalau bisa gratis. Kalau bisa gratis. Kayak gitu. Enggak yang ya udah promosi bayar aja, enggak. Sebenarnya pengusaha atau pebisnis yang sesungguhnya itu dalam hatinya enakan gue bikin promosi gratis. Kalau ada yang gratis ya gratis gitu loh. Kalau bisa berbayar gitu ya. Bayar gitu kan. Sedangkan lu lihat aja deh sekarang tuh yang kayak segmentasi bisnis dealer deh, dealer Honda, Yamaha. Itu sub dealernya itu punya website masing-masing loh. Iya, sekarang semuanya udah masuk ya. Ya. Saya pernah pegang Yamaha, itu Yamaha pusat, Yamaha Indonesianya yang pusatnya Yamaha itu sampai kebingungan. Ini kita saingan keywordnya itu saingan dengan dealer-dealer lokal gitu, dealer-dealer yang ada di daerah. Oh. Dengan dealernya mereka sendiri gitu loh, keywordnya itu dengan dealernya mereka sendiri yang harus mereka kalahin, bukan dari orang lain karena ya itu tadi SEO itu udah yang kayak segmentasinya itu udah bawah sih sebenarnya, udah banyak yang ngelakuin. Nah makanya pengguna Google sendiri atau yang ngeklik organik sendiri itu makin banyak, sampai sekarang juga masih makin banyak. Masih banyak. Nah, ini best practice yang sepengalaman saya berdasarkan experience aja nih. Ya ada 6 nih yang untuk best practice-nya. Sebenarnya ada 7. Cuman nggak gue tulis. Yang 7-nya itu doa dan ikhtiar sih. Yang 7. Nah, kira jampi-jampi bang. Nah, untuk yang best practice-nya ini ada 6 sebenarnya. Nah, website yang aman dan mudah diakses. Jangan pelit deh gitu loh. Kalau lu mau bikin website jangan pelit. Sekalian beliin keamanannya juga. SSL ya. Beliin keamanannya juga. Terus yang kedua adalah page speed. Terus yang ketiga adalah mobile friendly. Yang keempat optimasi konten sebagus mungkin. Ini konten SEO maupun non SEO. Terus yang kelima user experience. Yang keenam links. Link di dalam web, bukan di dalam website sih. Jadi lebih tepatnya link di dalam digital marketing itu ada namanya inbound link, outbound link, outbound link sama internal link gitu. Kita jelasin satu-satu. Oke. Nah, website yang aman dan mudah diakses. Ada beberapa praktisi bilang, oh nggak perlu aman juga bisa nge-ranking. Balik lagi tadi kan, lu ranking doang, lu cuma ranking doang. Kira-kira kalau lu punya transaksi, kayak Mas Raffi punya ikan koi. Produk ya, salah satu ikan koi. Ya, orang beli ikan koi, transaksinya di dalam sana. Tapi websitenya Mas Raffi itu nggak ada SSL-nya, nggak ada keamanannya.
ketika dibuka itu langsung Merah itu ya. Indozone ya. Indozone atau langsung diblok. Oh ya. Iya, langsung di redirect kemana gitu. Hmm. Itu nggak aman kayak gitu. Sedangkan kalian mau transaksi duit di sana, mau transfer duit. Emang mau data-data yang kalian ambil itu dibajak sama si hacker kan nggak mungkin kan. Iya. Makanya bikinlah SSL kayak gitu. SSL itu secure socket layer. Jadi ada beberapa layer sampai data itu masuk lagi ke dalam websitenya. Nah, terus yang kedua adalah website dibuat dengan code yang baik. Jadi website yang aman dan mudah diakses. Mudah diakses itu code yang baik. Codingan yang baik. Codingan. Jadi di dalam website ini nggak numpuk codingan yang nggak perlu. Misalkan yang harusnya codingan itu cuman 5 baris doang, kalian bikin jadi 20 baris. Kan itu ada tuh kan. Nah itu bikin sebenarnya. Jadi bot itu nggak suka juga dengan website yang kacau nih di dalamnya. Yang kayak headingnya di mana, ditaruhnya di mana kayak gitu. Yang metanya di mana, ditaruhnya di mana kayak gitu. Terus yang ketiga adalah membuat file robot.txt agar engine dapat melihat konten yang diizinkan nih. Itu tadi yang tadi gue Yang tadi di depan ya. Ya, terus ada sitemap juga. Konten yang terupdate pastikan ada di sitemap. Jadi bisa dua ini kita bikin gitu. Itu website yang aman dan mudah diakses. Kayak gitu. Selain SSL apa aja sih? Banyak banget penyedia SSL. Bahkan ada yang gratis juga SSL. Ada yang WordPress gratis. ada tuh yang gratis juga itu. SSL ada yang gratis sebenarnya. Cuman nggak mahal kok. SSL lu nggak mahal. Paling cuman berapa? Sampai 500 ya kayaknya. Nggak nyampe 500 ribu. Itu bisa Komodo tuh cuman 200 ribuan kalau nggak salah, itu setahun. Itu setahun. Murah banget lah kalau dibagi 1 tahun kan. Iya, itu murah banget sih sebenarnya. Iya. Itu yang pertama tuh jangan pelit deh untuk nge-build website tuh harus dipercaya lah. Terus next, peak speed. Include yang mobile juga. Ini bukan hanya desktop tapi mobile. Jadi smartphone juga nih. Peak speed itu termasuk faktor penting juga nih. Percuma konten bagus yang kayak tadi berkualitas ketika dibuka lama gitu kan. Peak speed juga tingkat kecepatan ini mempengaruhi juga crawling engine bot yang kayak aku bilang tadi kan juga mempengaruhi crawling engine bot tadi. Jadi kayak gini Mas. Jadi prosesnya itu di dalam websitemu itu ketika orang ngeklik itu pasti ada loading kan. Iya. Nah, bot ini itu ngeload. Kalau misalkan dia ngelihat website ini loading itu sama kayak tembok. Dia nabrak tembok ini kok belum kebuka. Belum kebuka. Nah, bosan dia nunggu ini dia pergi karena bukan website lu doang di dalam internet. Kalau lu cuman website lu doang, Google mau itu ya udah dia tahan tunggu. Ini websitenya itu miliaran deh, tiap hari nambah. Pasti nambah kayak gitu. Jadi aduh nungguin satu website doang masih banyak yang lain gitu yang lebih perlu. Crawling bot tadi ada bosennya juga. Bot tadi ada bosen juga sebenarnya. Harus mempercepat loading website berarti. Nah, itu termasuk juga di mobile-nya juga untuk ketika dibuka di handphone juga kayak gitu. Faktor yang mempengaruhi page speed itu ada kayak gambar, codingan website yang seperti yang tadi gue bilang, terus servernya ini enggak gitu, quality-nya bagus atau enggak, kecepatannya bagus atau enggak kayak gitu. Jadi sebelum bikin website itu mesti milih-milih nih server website gue mau dikasih rumahnya di mana ya, servernya yang bagus di mana gitu. Itu mesti jadi bahan pertimbangan dulu. Terus kapasitas gambar atau multimedia yang ada di dalam website. Gambarnya jangan terlalu gede, itu kan bisa kita kompres nih sekarang. Banyak plugin-plugin di website. Ini gede ukurannya atau beratnya, Bang? Ukurannya gede, beratnya juga gede gitu. Jadi di manage lah ada kok untuk kompres kayak gitu untuk di website seperti apa. Terus codingan website yang nggak diperluin jadi buang kayak gitu. Jangan ditumpuk codingan websitenya. Sebenarnya kayak gitu. Itu untuk yang di page speed factornya.
Terus mobile friendly first index ini di tahun 2018 kalau nggak salah itu udah digaungin sama si Google. Mobile Gedon gitu ya. Yes. Website yang mempunyai sistem mobile yang bagus itu yang diduluin sama si Google. Gue dulu kerja di handphone itu hampir 90% penduduk di muka bumi ini itu pakai handphone loh. Aksesnya itu bukan pakai handphone, aksesnya itu melalui mobile. Melalui mobile. Iya, aksesnya itu melalui mobile. Itu hampir 90%. Cuma data 2017 ya, itu 2017 data Nielsen. Gue dulu pernah kerja di handphone itu penting banget tuh data itu. Jadi pengguna handphone itu hampir 90%. Hampir 90% itu orang menggunakan handphone. Gitu. Nah, search engine ini udah ngutamain website yang mempunyai mobile friendly atau mobile responsif. Mobile friendly itu yang kayak gimana sih ketika di mobile itu enak aja dibukanya kayak gitu. Ya, tampilannya enggak ya kayak gitu. Nah, yang bisa menggunakan alternatifnya itu kayak M-Site nih. M-Site itu contohnya kayak Klik Dokter nih. m.klikdokter.com kayak gitu. Atau mau AMP nih di Kipo kita punya AMP juga. Kipo tuh kalau AMP websitenya itu di pencarian ada tanda petir. Petirnya itu ya, tanda petir. Ada tanda petirnya. Itu AMP. Gitu. Bagusan mana? AMP sama M atau menurutku sama aja. Sama aja tergantung kita memaintenance-nya. Tergantung nama maintenance-nya. Kalau AMP mungkin lebih mudah, kalau M mungkin punya effort lebih buat memaintenance-nya. Jadi untuk pemula sarannya lebih mudah pakai M. Yes. AMP. Ya, pakai AMP Mas ya. Pakai kalau misalkan di WordPress itu banyak sih plugin-plugin AMP. Dan AMP juga produknya Google kan. Ya lo aja produknya dia berarti itu yang diduluin. Menurut gue ya. bukan berdasarkan riset, menurut gue aja itu, asumsi gue aja. Next, optimasi konten nih. Konten menjadi ranking utama Google itu udah lama sih. Konten itu semenjak ada yang namanya itu RankBrain. Semenjak ada RankBrain itu pasti ada konten. Waduh, ini kacau ya ini. Kenapa Bang? Gambarnya. Tulisannya tapi masih kebaca kok, masih bisa kebaca. Mungkin teman-teman yang nonton mungkin bisa komen kalau ada yang kurang jelas. Masih bisa kebaca, masih bisa. Oke. Nah, menilai beberapa aspek nih, konten-konten yang dapat dinilai. Bentar, ini kayaknya ribut banget. Bentar. Oke. Ranking faktor nih di Google konten. Pasti itu udah lama banget konten menjadi ranking faktor ya. Karena user itu ngelihatnya itu based on konten gitu kan. Nah, beberapa aspek berikut ini yang menjadi penilaian nih. Konten yang menarik itu kayak gimana sih nilainya? Itu berdasarkan user experience, links-nya, terus RankBrain atau artificial intelligence. Ya. Nah, terus ada konten SEO yang baik dan enak dibaca itu kayak gimana sih? Tentu konten itu harus ada judul, subjudul, isi, metadata, internal link itu yang ada di dalam websitenya. Metadata itu sales-nya nih, metadata yang gue bilang sales itu ya metadata tadi, meta title, meta description itu menurutku sebagai sales kalau di dalam. Sales. Ya, sebelum orang masuk ke dalam websitemu, nih aku kasih contoh. Kursorku kelihatan kan? Oh, kelihatan. Nih, ini meta title yang di atas ini namanya meta title, ini meta description di bawah. Nah, meta title sebagai belum masuk di website ini sales kan belum di store. Jadi sales itu kan cuma di depan store doang. Ayo masuk ke dalam toko gue, ini bla bla bacot ya kayak gini nih. Bacot ya. Ya. Kayak gitu. Jadi semakin bagus meta title-nya kayak ada bintang-bintangnya mungkin, terus itu bisa berpengaruh juga, menarik.
bisa menarik juga tapi berdasarkan experience ya kalau untuk merubah-rubah itu. Oh, yang Hmm, kompetitor bagus ada reviewnya, coba kita coba kayak gitu. Jangan oh, sembarangan, jangan semuanya dikasih review enggak atau oh iya, jangan semuanya dikasih angka kayak gitu. Jadi bisa oke. ya judul metadata sebenarnya gue gabungin sih optimasi konten ini kan metadata, internal link sama keyword Multimedia, enggak oh ya. multimedia masih masih di dalam konten sih. Sebenarnya metadata ini di luar dari konten itu sendiri sebenarnya dari metadata. Hmm, Nah, multimedia di dalam website itu harus ada gambar, ada video, itu lebih menarik. Jadi, nah seperti yang kita udah ketahui juga kan, di Indonesia itu minat baca kita itu rendah banget, rendah bang. rendah banget. Yang Kayak dibaca gitu. cuma heading-headingnya aja bang. Iya benar. Eh, Cuman baca judul udah keluar-keluar tuh. sama Kayak lihat foto. Iya, kayak gitu. Makanya disarankan banget di dalam kontennya itu ada multimedianya, ada gambarnya, ada videonya. Itu Hmm, biar si user tadi betah tuh. Si user tadi betah di dalam websitenya itu sendiri gitu kan. hmm. Nah, terus keyword dan konten relevan. Antara keyword yang kita targetkan itu dengan si konten itu satu tujuan. Nyambung ya, relevan ya. Ya, relevan. Jadi, kalian mau nargetin konten, handphone terbaik nih di 2020, tapi kontennya isinya itu mengenai bengkel mungkin atau cara ganti busi atau cara beli ikan, itu kan nggak sesuai kan, nggak relevan. Jadi harus disesuaiin nih keyword dengan kontennya. Kok keyword yang kalian mau targetin dengan konten itu harus relevan. Terus konten yang pembahasannya itu mendalam ya. Saya nggak nulis konten yang panjang. Panjang konten kenapa? Karena saya nggak mau jadi misunderstanding di situ. Jadi konten Ah, yang banyak kata itu yang jadi ranking enggak sih sebenarnya. Jadi saya tulis di sini konten yang pembahasannya yang mendalam, deep hmm. content, deep content namanya. Jadi tuntas, lu harus bikin konten yang tuntas, jangan kata orang gaul tuh kentang, Oh iya kontennya iya. Iya. tahu apa-apa. Jadi kok setengah doang nih kontennya, mungkin Ah, baru ah. pembukaan udah selesai tuh kontennya. Wah males banget tuh. Udah loadingnya lama, pas dibuka ternyata kacut juga kan. Wah makin mana itu. Itu Iya pokoknya iya. Iya. itu udah kayak makin jelek banget tuh. Jadi pembahasannya dalam, beda dengan jumlah katanya yang banyak. Ya, beda. Ah, Bahasa yang dalam bisa jadi 2000 kata. hmm. Pembahasan yang dalam itu bisa jadi 2000 kata, bahkan sampai 5000 kata bisa jadi. Bisa Iya. jadi. Bisa jadi juga pembahasan yang dalam itu cukup dengan 200 kata atau 300 kata, Mas. Udah selesai. Oh, Bisa jadi pembahasan yang hmm. dalam itu nggak selalu jumlah kata yang banyak. Nggak Hmm. selalu jumlah kata yang banyak. Tapi pembahasannya itu selesai gitu loh. Kayak misalkan detik aja nih, kita contohin detik yang kemarin di Jakarta gempa. Tahun lalu itu Jakarta pernah gempa, itu kontennya itu cuma satu paragraf doang. Naik kok di Google. Karena emang Hmm. membahas hari ini gempa loh Jakarta sekian skala Richter, titiknya ini udah selesai. Nggak Hmm. dipanjangin gempa itu apa, skala Richter itu apa, biar panjang-panjang kan. Nggak Ah, kayak gitu, sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi oh. cukup menjawab, cukup bikin kontenmu itu menjawab si user tadi, kayak gitu. Hmm. Terus kaya akan keyword. Kaya akan keyword ini kontenmu ini eh, bukan keyword yang berulang-ulang. Harga Bukan kita smartphone staffing murah. berarti ini. Iya, jadi smartphone murah, banyak banget smartphone murah diulang-ulang di dalam satu konten. Itu kan Hmm. bikin jelek konten juga. Yang pertama bikin jelek konten, terus yang kedua orang males baca jadinya. Hmm. Apaan sih nggak nyambung, apaan sih nggak nyambung kayak gitu. Dipaksa-paksa masuk. Paksa masuknya kayak gitu. Itu Ah, kan jadi nggak enak yang bacanya. Yang awalnya mau iya. ngebaca jadi nggak mau baca kayak gitu. Terus konten yang sesuai dengan kebutuhan user. Nah ini yang paling penting sih. Ketika Betul. kalian build websitenya, ketika kalian bikin suatu websitenya, kalian harus pahami kalian bikin website ini tujuannya apa,
kira-kira targetnya siapa, kayak Hmm. gitu. Misalkan aku kayak misalkan Mas Raffi punya usaha ikan koi misalkan, pengen bikin website mengenai ikan koi. Ikan koi ini siapa aja sih peminatnya? Hmm. Audiensnya itu siapa aja di ikan koi ini? Ketika udah dapat misalkan, oh ikan koi ini umur Bapak-bapak ya bapak-bapak eh, usia eh, 25 ke atas, 5 ke atas, terus maybe mungkin profesinya profesinya menengah ke bawah mungkin atau menengah ke atas, atau bahkan oh bapak-bapak yang ini biasanya ngerokok nih di pinggir kolam, bisa jadi kayak gitu kan. Apa nih kan koi dengan orang jualan akuarium maybe. Itu kan hmm. jadi ada hasil riset kita di situ. Nah, disesuaikan bapak-bapak dengan umur sekian itu pengennya konten seperti apa sih? Konten ikan koi-nya itu seperti apa? Hmm. Bahasanya itu seperti apa? Yang misalkan bapak-bapak yang udah tua, lu panggil, "Woi bro, gue segala macam ya nggak bakalan mau baca Iya. konten apaan sih konten yang kayak gini, pasti kayak gitu. Nah, Hmm. harus disesuaikan dengan kebutuhan user tadi, harus ke target. Misalkan kalau misalkan kita jualan mobil, mobil truk kita tawarin ke anak-anak SMA atau anak-anak kuliahan, siapa yang mau gitu? Gitu, nggak mungkin Nggak konten-kontennya mau. itu iya, nggak mungkin kontennya itu, "Halo guys, bro, beli truk ini loh bro," segala macam, nggak mungkin. Iya, iya, Karena iya. itu bukan milenial untuk truk, pasti pengusaha-pengusaha Pengusaha. mungkin usianya itu lebih tua gitu, Hmm. bisa jadi kayak gitu. Atau kalian punya pemasaran dengan mobil-mobil eh, MPV, SUV misalkan, mobil-mobil yang bagus sedan lah misalkan. Nah itu lebih familiarnya itu dengan user yang seperti apa. Nah itu harus digali. Dan bagian ini sebenarnya yang paling susah. Part konten Hmm. yang sesuai kebutuhan user ini yang paling susah sebenarnya. Ini yang harus Riset hati-hati. risetnya Ya, biasanya kayak gimana bang kalau di internal sampean gitu? Apakah ada tim riset ke lapangan langsung ya atau ada kalau misalkan kita di Klik Dokter itu ada yang namanya kita ngumpulin audiens. Kita ngumpulin hmm. audiens, kita bikin bikin mock up-nya artikel kita seperti apa, beberapa mock up, nanti kita kumpulin beberapa audiens di dalam Hmm. situ, ibu-ibu sampai bapak-bapak, ada milenial segala macam. Kita kasih mereka kuis, kita kumpulin seberapa menarik mereka. Oh, dari 100 audiens ini lebih memilih ini. Dari 100 ini kita selalu bikin, terutama untuk mock up si websitenya atau desain websitenya. Jadi kita Oh. bikin sampai sedetail itu sebenarnya kalau untuk yang corporate kan. Jadi dia Hmm. nggak Hmm. sembarangan. Misalkan saya mau revamp website nih, oh fontnya harus ganti. Kenapa font kamu harus ganti? Oh, Kenapa iya. style bentuk font kamu ganti itu harusnya kenapa gitu loh? Ada Oh alasannya. ada alasannya mas. Kita Hmm. udah kumpulin sekian ratus orang, mereka milihnya segini segini. Nah audiensnya pas nih segini segini. Jadi nggak jadi backfire ketika kita bikin konten, justru yang kayak oh nggak bagus nih kontennya, websitenya nggak bagus, nggak sesuai dengan kebutuhan itu yang Hmm. jadi hal yang paling utama sih di dalam sebuah konten ya, di dalam konten itu sendiri Hmm. Oke. tuh. Next ya, Next. user experience nih. Yang gue udah sounding tadi, yang pertama itu kan user experience. Di sini yang beberapa aspek yang dapat dinilai nih sama si Google tadi, user experience sih. Hmm. Ranking gunain algoritma RankBrain yang menentukan ranking. Adapun hal-hal tersebut ada di user experience. Nah, user experience itu ada CTR, ada bounce rate, ada dwell time. CTR Hmm. itu banyak orang yang melakukan aktivitas di dalam satu website. Misalkan orang masuk ke dalam toko, itu mereka megang-megang barang lu itu seberapa banyak. Oke. Sepatu Nike banyak, sepatu Adidas banyak gitu. Nah, Hmm. bounce rate ini seberapa gede sih bounce rate di dalam website lu? Misalkan ada orang masuk ke dalam website lu, ternyata tokonya baru dibuka setengah, baru mau masukin kaki langsung keluar lagi, males. Nah, itu jadi rate-nya Uh, tinggi. Atau udah masuk ke dalam sana, udah masuk ke dalam tokonya, ngelihat-ngelihat ternyata nggak ada yang menarik, keluar. Itu bounce rate. Ketika orang masuk ke dalam satu website,
terus dia nge-close websitenya tersebut atau pindah halaman websitenya, itu namanya bounce rate. Nah, kalau untuk dwell time ini seberapa lama sih orang ada di dalam website lu? Seberapa lama orang ada di dalam websitemu ini berapa lama? Misalkan ngelihat konten A, 5 menit, bacanya 3 menit atau 5 menit. Terus dia pindah halaman. Semakin banyak, semakin rame. Cek. Makasih Bang ya. Halo. Mas Raffinya hilang ya kayaknya. Oke, kita lanjut aja ya. Masih kedengeran nggak ya? Guys? Oke, lanjut. Masih kedengeran. Kayaknya Mas Raffinya yang cabut. Nah, untuk yang user experience ini ada tiga user experience di sini yang kita CTR, bounce rate, sama dwell time. Yang kayak gue jelasin tadi, yang kayak saya jelasin tadi, yang dwell time seperti apa. Nah, semakin bagus tiga ini, CTR semakin banyak itu semakin bagus, bounce rate semakin rendah nilainya itu semakin bagus, bukan semakin tinggi. Semakin tinggi misalkan 60% sampai 70% bounce rate-nya itu jelek. Usahakan di angka 50 sampai 60% kalau udah konten udah banyak. Tapi kalau kontennya masih dikit terus 60% berarti jelek websitemu. Kayak gitu. Terus yang ketiga itu dwell time. Seberapa lama nih orang di dalam itu, semakin tinggi semakin lama orang di dalam websitemu itu semakin bagus. Nah, Google juga bakalan lebih memperhatikan websitemu. Kayak gitu, berdasarkan user experience. Terus yang kedua, links. Inbound link sama outbound link itu beda. Inbound link ini, websitemu ini memberikan link atau tautan ke website orang lain di luar website lu. Kalau outbound link itu websitemu menerima link dari luar. Misalkan website saya A, website B, website orang lain itu B. Nah, website B ini memberikan link tautan itu ke dalam website kita, merekomendasikan. Jadi, inbound link ini kita merekomendasikan link kepada website orang lain, sedangkan outbound link itu orang lain merekomendasikan ke kita. Sedangkan internal link ini link yang saling tertaut di dalam websitemu. Nah, ada hal yang menarik. Yang pertama itu internal link. Kenapa penting internal link? Itu penting banget. Jangan sampai konten di dalam websitemu itu ada yang nggak ada link kemana-mana. Itu nanti namanya itu orphan. Nah, itu jelek itu. Jadi Google-nya itu nggak bakalan bisa nge-crawl si konten yang nggak punya link kemana aja. Jadi cuman konten itu nggak nge-link kemana-mana di dalam satu website tadi. Jadi konten A, B, C itu harus ketahui satu-satu. Halo Mas, sorry Mas, listriknya mati. Ini saya pakai data 8. Oke. Gitu. Kita udah masuk ke link sih Mas. Nah, di internal link ini kita harus satu-satu nih. Di internal link ini benar-benar kontennya itu harus dari konten satu ke konten yang lainnya itu harus berhubungan terus, satu segmen terus, satu relevan terus. Jadi link satu ke link yang lainnya itu benar-benar relevan, yang bagus. Jangan kayak gini posisinya, misalkan kategori A dalam website, misalkan dalam website ikan koi. Di dalam website ikan koi ini kan ikan koi kan banyak tuh macam-macamnya. Ikan koi A, B, C. Kalau misalkan ikan koi A dengan B itu masih enak tuh di sini dikasih relevannya. Tahu-tahu someday
itu Mas Raffi bikin segmen kategori bukan ikan koi doang, tapi di situ misalkan ikan yang lainnya, misalkan ikan lele misalkan di situ. Nah, ikan lele ini disambungin ke ikan koi kan nggak relevan kan sebenarnya. Diusahakan jangan, walaupun sama-sama ikan. Walaupun sama-sama ikan, diusahakan jangan. Tapi antara ikan ke ikan, dianya relevan gitu loh. Kayak gitu. Gitu untuk yang di bagian link. Nah, untuk inbound link ini sebenarnya kata-kata kasar untuk SEO itu sebenarnya backlink. Kita memberikan backlink ke orang lain, sedangkan outbound link itu kita dapat backlink dari orang lain gitu. Gitu. Itu aja sih dari saya. Mas Raffinya udah ada belum nih? Belum ada Mas Raffinya. Ya wes. Mau tanya-tanya mungkin? Oh ya, siap. Saya ambil alih dulu Mas ya. Oke. Siap. Kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama, bentar. Ini. Kenapa page maupun post setelah diperbaiki kontennya justru rankingnya drop bahkan hilang dari SERP-nya? Gimana Mas? Page atau post setelah diperbaiki kontennya justru rankingnya drop bahkan hilang. Wah, ini menarik nih. Itu mesti ditelaah dulu, ini yang dirubah apanya, yang diperbaiki itu apanya, sesuai nggak dengan relevansi yang ada. Kalau memang udah sesuai, misalkan memang oh ternyata keyword yang ini belum ada, harusnya bisa, harusnya bagus untuk dimasukin ke sini, ya udah dimasukin. Ternyata hilang setelah update, berarti ada yang salah nih. Mungkin di dalam crawlingnya itu udah ke-update atau belum. Misalkan kayak gini, saya bisa share nggak sih updatean? Bisa Mas, bisa. Wait. Nah, misalkan ini ke-share nggak sih? Ini ke-share nggak? Nggak ya? Besar Mas. Udah kelihatan. Udah Iya, kelihatan ya? tutup lagi tadi. Nah, ini ke-update nggak sih? Ini di sini itu ke-update nggak sih dia? Gitu. Ini kalau misalkan ini kan konten lama misalkan dari konten yang lama ternyata butuh diupdate karena emang bagus nih kontennya, diupdate dan memang relevan untuk saat ini, itu diupdate terus kita rubah nih tanggal update-nya diperbaharui. Kira-kira tanggal update-nya ini berubah atau enggak? Kalau belum berubah, berarti itu belum di-crawl sama si Google. Balik lagi, belum di-crawl sama si Google, jadi mesti diperiksa nih, crawlingnya bagus atau enggak, kontennya bagus atau enggak, terus page speed-nya bagus atau enggak, skornya. Coba, kalau saya balikin lagi, kalau misalkan hilang, saya dokumentasiin lagi itu yang hilang itu yang website yang mana, yang awalnya kompetitornya itu apa aja. Jadi dari 10 kompetitor ini, nanti saya riset nih, metriknya apa aja. Misalkan metrik-metrik mungkin DRPR-nya kalah atau enggak, jumlah link-nya kalah atau enggak, jumlah keyword di dalam kontennya kalah atau enggak, panjang artikelnya atau deep artikelnya bagus atau enggak, ada internal link-nya kah, support internal link-nya udah banyak atau belum, kayak gitu. Ini justru hal yang wajar sih sebenarnya. Kita memperbaiki konten justru hilang tuh wajar sebenarnya. Itu jadi analisa lagi, kita bisa nganalisa lagi di kompetitor-kompetitor kita, itu apa sih yang kita kurang di kompetitor itu. Kita udah punya gambar atau belum, mereka udah ada atau belum, kayak gitu. Jadi diperbaiki lagi, kalau memang udah bagus kontennya, ternyata lebih bagus dibanding kompetitor, checking engine-nya Mas, checking crawling-nya, itu udah di-crawl dengan benar atau enggak, udah ke indeks dengan benar atau enggak, kayak gitu. Siap. Gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua Mas. Apakah bisa kembali ke halaman pertama Google? Jika bisa, kapan kira-kira kembali ke halaman Google? Oh, lanjutan pertanyaan tadi. Ketika Bisa. rankingnya drop.
Bisa banget. Bisa banget, kembali kapannya, kira-kira kapannya itu kita nggak bisa mastiin itu kapannya. Tapi based on pengalamanku, ketika aku ngerubah satu konten nih, aku bakalan ngelihat update-nya itu dalam seminggu sampai 2 minggu ke depan. Seminggu sampai 2 minggu ke depan ternyata hilang, tuh konten tuh hilang tuh. Itu mulai audit tuh. Mulai diaudit, diperbaiki beberapa, mungkin ada sistem-sistemnya yang masih error, mungkin dari faktor-faktor SEO teknikalnya yang kayak page speed-nya kita kalah, URL extractor-nya kita jelek, konten yang nggak enak dibaca atau segala macam yang bikin jelek-jelek itu kita perbaiki semua. Next, langsung kita ping ke Google-nya, minta di request indexing lagi, misalkan ini masih ke itu kan, ke share kan? Bisa minta Bisa, bisa. request indexing, kita bisa minta di sini, kita klik, terus bisa lihat status indeksnya seperti apa, kayak gitu. Bisa dilihat dari situ. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk berapa lamanya setelah dari perbaikan sampai cepat, itu biasanya paling lama ya sebulan sampai 2 bulan sih. Kemarin saya di Kipo itu langsung nendang semuanya sampai sebulan sampai 2 bulanan lah. Itu dengan syarat semuanya udah kebenerin semua ya, overall. Bukan cuma satu konten doang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Ini ada sekitar 1, 2, ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman kalau ada yang tanya silakan dimasukkan di kolom komentar sebelum Mas Miftah keluar dari studio. Karena ini waktu yang sangat berguna bagi teman-teman untuk menanyakan masalah. Ini Mas. Berapa pixel Mas idealnya untuk sebuah gambar? Maksudnya gambar untuk diupload di SEO-nya mungkin ya. Idealnya itu kita nggak tahu ya, gue idealnya itu seberapa idealnya itu. Gue nggak pernah memperhatikan itu sih untuk pixelnya. Tapi gue selalu bikin, kalau misalkan di WordPress sendiri itu pasti gue kasih plugin yang dia automate saja. Jadi seberapa aja gue upload itu nanti automate dia nge-combine sendiri. Itu kalau nggak salah ya, itu 128-an kalau nggak salah, itu ukurannya apa seberapa gitu. Saya nggak merhatiin sih itu berapa ideal pixelnya. Kalau boleh di-share pluginnya apa Mas? Kira-kira yang dipakai? Pluginnya itu ada, aduh lupa saya itu pluginnya, image-nya itu. Coba ketik aja compress image di WP, itu ada compress Ya, image. siap. Atau kalau misalkan kalian nggak make WP, itu bisa menggunakan CDN. Jadi website, jadi bisa by URL kan, jadi lebih ringan. Ya, ya. Siap. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nadia Wahyu Safitri. Yos kan disuruh satu keyword fokus per artikel. Keyword fokus untuk artikel berita biasanya tidak tersedia. Ngandelin keyword fokus, short tail yang sudah terpakai akan timbul konten konflik. Gimana strateginya? Gimana Mas maksudnya? Yoas akan disuruh satu keyword fokus per artikel. Enggak juga, Yoas bisa banyak fokus keyword kalau beli ya. Harus beli Yoas. Yoas itu kalau nggak salah keyword bisa masuk 5 sampai 6 keyword kalau nggak salah ya. Nah, keyword fokus untuk news, artikel, berita biasanya tidak tersedia. Ngandelin KW fokus short tail yang sudah terpakai, akan timbul konten konflik. Gimana strateginya? Makanya kalau misalkan untuk bikin konten itu didata konten-kontennya, itu konten apa aja. Jadi di cluster konten-kontennya itu, misalkan kita membahas mengenai si corona. Corona itu kan bukan tail sih, head topic.
Corona itu topik utamanya itu corona, tapi sub topiknya itu banyak gitu loh. Corona, jenazah orang corona itu seperti apa? Terus pemakaman corona itu seperti apa? Balik lagi jenazah pemakamannya seperti apa? Terus tindakan lingkungan orang dengan jenazah itu seperti apa? Banyak sebenarnya. Jadi funnel-nya itu mesti kita bagi. Gue belajar SEO yang paling utama yang gue ambil dari SEO itu adalah memanage semua yang gue optimasi. Jadi setiap kali gue bikin konten itu pasti gue tulis di note gue, oh gue pernah nulis konten ini dengan keyword ini. Topiknya ini. Nanti suatu ketika semakin banyak konten kita itu semakin bingung jadinya nanti. Pasti makin bingung nih, pasti ada duplicate. Makanya itu yang difungsiin. Jadi kita pernah nih nulis yang bagian ini bisa di deep pembahasannya lagi apa? Pembahasan yang lebih dalamnya itu lagi apa gitu. Itu Mas. Siap. Kita lanjut pertanyaan, masih 3 lagi Mas. Ini mungkin 3 terakhir ya. Siap. Izin tanya Kang, pengguna TOC yang bagus itu menggunakan keyword yang panjang atau short keyword ya Kang? Maksudnya TOC itu apa? Saya juga belum tahu. TOC apaan TOC? Nah itu, Mas Yusuf mungkin bisa ditanyakan lagi Mas. Penggunaan TOC. Dikasih penjelasan. Kita lanjut dulu pertanyaan gimana? Term of condition kali. Oh ya. Syaratnya ya Mas. Mungkin. Yang bagus itu keyword yang kayak gimana sih? Panjang atau yang syarat keyword yang paling bagus itu bukan panjang dan pendeknya. Sesuai kebutuhan, terus banyak yang nyari, sama kira-kira project estimate kita dapat trafficnya itu berapa, itu ada gitu. Jadi bukan panjang dengan pendeknya sih. Tapi saya sarankan untuk ambil keyword yang panjang. Yang set volumenya gede, yang menghasilkan trafficnya banyak, terus persaingannya dikit. Sorry Mas, ini ada penjelasannya nih, table of content, TOC. Table of content. Di dalam penggunaan table of content yang bagus itu menggunakan keyword yang panjang atau KW. Table of content. Itu pendek sih kayaknya. 2 sampai 3 itu doang. 2 sampai 3 kata doang sih. Itu yang biasa gue gunain sih untuk table. Paling maksimal 3 sih. 3 kata. Gitu. Siap. 3 kata Mas Yusuf. Kita lanjut 2 pertanyaan lagi. Yap. Gimana saya memulai menjadi seorang CEO, menjadi seorang SEO, yang mana saya kuliah dan gak linear. Maksudnya ini mungkin kuliahnya nggak jurusan digital marketing, karena di kuliah kayaknya nggak ada ya Mas ya? Iya, nggak ada. kemarin ditawarin tuh buat ngisi kurikulum SEO kan di beberapa itu, cuman nggak, itu saya cuman tawarin ke anak-anak, cuman ada beberapa tawaran sih kemarin. Nah, untuk memulai sebagai SEO, tenang aja Mbak, Anda nggak sendirian. Sekarang dia manajer di Inbound, manajer SEO di Inbound, itu kuliahnya apa? Kuliah pertanian, kuliah percocokan tanaman. Sekarang jadi expert SEO dianya. Jadi nggak masalah sih, walaupun nggak sesuai. Nah, mulai dari apa? Sekarang balik gue tanya, Mbak, ada dua gerbang nih dari SEO itu sebenarnya. Gerbang dari konten atau menulis sendiri, atau gerbang yang satunya itu dari coding. Nah, kira-kira Mbak mampunya dari bagian mana? Kalau misalkan lu nanya ke Joe, gue pengen belajar SEO, pasti dia ngomongnya lu harus paham HTML dulu, baru belajar SEO. Tapi kalau nanya ke aku, biasanya aku arahin, kamu belajar dulu untuk nulis, buat memahami tulisan yang baik dan benar itu seperti apa sih, judul artikel itu kayak gimana, penempatan gambarnya seperti apa, terus harus ada subjudulnya itu
bagus atau enggak. Jadi mendalami sebuah konten kayak gitu. Kayak modelan Mbak Nadia kan dianya kan penulis tuh. Itu harusnya lebih mudah untuk memahami SEO harusnya. Jadi dari nulis aja dulu Mbak, hobiin nulis sama baca. Hobiin nulis sama baca. Siap. Berarti poinnya di kalau nggak jago ngoding, berarti harus jago konten gitu ya Mas ya. Iya, Karena kekuatannya di SEO konten itu sendiri. ya, SEO itu nggak harus jago ngoding, Mas. Saya juga nggak jago ngoding. Saya juga ditanyain berapa pixel gambar aja, saya nggak bisa jawab itu berapa nih rincian pixelnya. Iya. Jawab tuh, karena kalau misalkan di ukuran-ukuran ya biasa ukuran normal itu 720 gitu loh. Saya taunya ukuran doang tuh. Kalau misalkan pixel apaan ya? Ada yang kayak modelan 300 dpi segala macam itu yang sesuai itu seperti apa itu nggak ngerti juga sayanya. Saya kalau misalkan bikin codingan mesti nge-structure dari awal itu nggak bisa. Tapi saya paham codingan untuk head itu seperti apa sih. Nah, kalau mbaknya udah mau bukan mbak ini kayaknya. Masnya udah bisa nulis segala macam, mau belajar sedikit-dikit mengenai HTML bisa. Dikit-dikit aja biar nggak dibegoin nih sama orang-orang. Kalau misal heading ditaruh di sini kayak modelan kita pasang analitik atau Google Tag Manager itu pasti pakai codingan. Kita harus paham nih ditaruh di bagian body H1, H2 itu harus tahu nih ya komponen itu. Tapi bukan berarti orang SEO itu harus nge-coding semuanya. Tapi kalau saya dulu dua-duanya, saya hobi nulis dan juga ada basic codingan. Jadi sedikit paham mengenai codingan lah. Sedikit paham untuk mengenai codingan. Cuman makin ke sini semakin spesialis kita sebagai SEO itu nggak megang justru. Kita cuma ngasih tahu di bagian ini. Jadi nggak perlu untuk ngoding banget bikin website sih. Kayak gitu. Siap. Karena kalau pakai masang script biasanya kan sudah ada plugin pihak ketiga juga kan di WordPress. Iya, betul. Jadi ilmu coding kayaknya sudah mulai jarang digunakan. Kita lanjut pertanyaan terakhir Mas. Seberapa penting backlink untuk mempertahankan ranking website di halaman pertama? Bagaimana cara memaksimalkan backlink yang tepat? Aduh, backlink lagi. Backlink, kalau gue pribadi ya, persentase backlink itu seberapa penting itu cuma 20%. 80%-nya konten, 20%-nya backlink. Tapi backlink yang powerful banget. Saya bakalan optimasi menggunakan backlink ketika websiteku udah benar-benar bagus, on pageku udah benar-benar bagus, kontenku udah bagus banget, structure URL-ku udah bagus banget, clustering keywordku udah bagus banget, mapping keywordku dengan kontenku udah bagus banget, tapi nggak naik-naik baru aku backlink. Backlinknya pun sekarang ya untuk sekarang ini pasti nyari yang paling berkualitas, yang paling benar ya website media. Beli tuh sekalian ke Detik, pasang ke sana, backlinknya ke Detik berapa kayak gitu. Mau pasang ke Tribun misalnya, Tribun mahal Mas, ya emang mahal kalau berkualitas gitu. Tapi bisa gue ada beberapa teman yang bisa masukin itu dengan murah atau kayak gimana ada sih. Cuma bisa kontak nanti saya kasih kontaknya. Tapi bisa tetap mahal. Itu. Ya, tapi tetap mahal sih sebenarnya, tetap mahal sih kalau untuk ukuran backlink itu sendiri. Atau kalau misalkan mau ke black hat dikit itu gue biasanya menggunakan block comment itu paling worth. Untuk sekarang tuh block comment masih gila, itu masih bagus banget sih. Ada yang nanya Mas Miftah yang di Kalbe Farma mana? Saya di Klik Dokter Jakarta. Ada satu pertanyaan lagi Mas, bisa dijawab? Terakhir ini mungkin ya. Seberapa banyak orang yang menggunakan fitur voice search? Apakah sama dengan cara optimasi website untuk voice search? Ini mungkin sesuatu yang baru ya masih di Indonesia.
voice search? Kemarin kita iseng-iseng nyoba untuk voice search. Sebenarnya itu nggak ada bedanya antara voice search sama kita ngetik biasa search-nya. Di beberapa tempat, di beberapa lokal ya, misalkan gue di sini sama di Jogja itu pasti beda. Hasil pencarian search dengan voice dengan typing itu beda. Tapi di tempat aku nih di sini itu sama hasilnya. Misalkan voice search-nya itu mencari handphone terbaru. Ketika di search result yang tampil itu halamannya itu sama persis. Jadi masih gue simpulin sekarang itu voice-nya ini cuman menerjemahkan omongan kita, voice ini menjadi digital. Lalu diproses search sama si engine. Itu berdasarkan yang gue lihat sekarang ini ya. Jadi belum ada hal yang spesial dari voice search tadi. Gitu. Soalnya dari voice search tadi nanti diterjemahin di dalam ketikan-ketikan doang tuh. Terus nanti nge-search deh. Hampir sama aja ya hasilnya ya. Cuman Sama. dari audio dikonversi menjadi tulisan. Ya, betul. Oke. Oh, tadi yang backlink belum selesai kan? Nah, itu yang blok komen. Terus mungkin dia mengharapkan gue membahas mengenai PBN. PBN itu ada private block network, itu bisa. Jadi PBN pun sebenarnya PBN yang benar-benar high quality pun itu dirawat dengan mahal. Dirawat dengan penuh effort dan mahal juga. Gue punya sekitaran 200 sampai 500-an PBN itu yang masih gue maintain full totally, punya budget berapa itu gue habisin duit tuh sama PBN tuh pasti. Bukan yang beli PBN terus ngasih nggak jelas-jelas, bukan. Jadi PBN itu memang benar-benar diperlakukan sama seperti money site. Nah, itu PBN yang berkualitas menurutku. Jadi kalau untuk backlink menggunakan Snuke, GSC, nembak-nembak bot dengan yang lainnya itu udah nggak pernah aku lakuin lagi sih dulu. Kalau dulu masih gue lakuin itu namanya itu piramida backlink. Jadi ada sistem piramid, money set yang paling atas, yang kedua tier 1, tier 2, tier 3 itu ada GSC-nya. Biasanya kayak gitu sih. Memaksimalkan backlink yang tepat tuh kayak gitu. Jadi ngefilternya itu lebih bagus. Tapi lebih bagusnya lagi kamu nge-build konten yang sangat bagus, yang sangat berkualitas, terus kalian boost menggunakan Facebook, Instagram, atau kalian bikin ads sendiri, terus brand awareness kalian naik, orang akan otomatis memberikan link itu sendiri kepada website kalian. Itu sebenarnya backlink yang sesungguhnya. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Siap. Lama. Ya, mungkin itu aja Mas pertanyaannya karena sudah habis dan kita terbatasi oleh waktu. Kita di Jawa Timur ini sudah pukul 17.11. Oh, bentar Mas, table of content. Saya baca. Seperti daftar isi, corner konten mungkin. Corner konten. Apa itu? Corner konten. Corner konten atau stun konten biasanya. Jadi pernah nggak sih ngelihat konten yang itu ketika kita ngeklik itu langsung dia ke bawah daftar isi gitu loh Mas. Oh iya. Jadi kita ngeklik misalkan penyebab penyakit ini, kita ngeklik penyakit langsung scroll ke bawah kayak gitu. Itu bagus sih, itu bagus. Itu bagus banget. Sekarang hampir website seperti itu semua ya, kayak ada apa? Kayak menu di istilahnya link langsung apa yang kita maksud gitu ya Mas. Biasanya kayak gitu. Iya. Udah. Ya. Karena kita sudah terbatas waktu Mas, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Masya Allah sudah 1,5 jam kita ngobrol tentang SEO. Sangat penting karena SEO apalagi di kondisi seperti ini yang kemungkinan perusahaan sulit mengeluarkan budget marketing. Nah, karena ada SEO ini istilahnya bukan gratis harusnya Mas ya. Cuman jangka panjangnya dari SEO ini lebih hemat daripada ads gitu ya. Nah, terima kasih untuk Mas Miftah. Ada closing statement atau tidak Mas
kepada teman-teman? Eh, ada sih, paling kalau misalkan ada yang mau belajar dari awal SEO, itu banyak-banyak baca, jangan nyerah gitu loh. Kalian nggak bakalan tahu nikmatnya traffic pertama itu seperti apa, cuy. Traffic pertama yang masuk ke dalam website kita itu nikmat banget, sumpah. Itu Nikmat suatu ya hakiki. iya, nikmat banget, sumpah. Ngelihatnya, wah gila ada traffic sekarang website. Itu bener-bener enak banget ngeliat. Semangat aja belajar SEO-nya. Siap, itu pesan dari Mas Miftah untuk teman-teman. Jadi intinya kalau SEO itu kalau 1 hari 2 hari kok nggak ada traffic ya memang SEO seperti itu, nggak bisa langsung dapat traffic. Cuman saya dulu juga merasakan seperti itu Mas. Wah rasanya itu seneng banget kalau ada yang ngunjung. Berarti kayak kita konten kita itu bermanfaat bagi mereka. Gitu. Iya. Nah itu saja penutup dari kami. Mungkin jika ada salah kata, tadi Mas Raffi mohon maaf ada kendala teknis mati lampu karena beliau dari Nganjuk, kondisinya hujan deras tadi di Kediri. Oke. Kami mewakili dari Juragan Online, mohon maaf, mohon undur diri. Sebelum undur diri, Mas Miftah, saya izinkan untuk keluar dulu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Siap, terima kasih Mas Miftah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam, bye. Nah, itu teman-teman materi yang disampaikan Mas Miftah. Alhamdulillah pastinya dapat ilmu baru dari beliau. Silakan jangan hanya dilihat aja, pastinya harus dipraktekkan. Dan sebelum saya tutup, saya infokan dulu, besok kita ada materi lagi setiap malam setelah pada tarawih. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang diberikan kelonggaran rezeki untuk ikut berdonasi dengan gerakan kita di Juragan Online, yang mana donasi ini kita fokuskan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini, yang kita salurkan melalui rumah zakat. Itu aja dari saya sebagai host dari acara ini, pengganti dari Mas Raffi tadi. Terima kasih, saya tutup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.